PSL yang berjudul pemeriksaan fisik lutut. Selamat menyaksikan. Pertama, sebelum memulai pemeriksaan fisik ada baiknya untuk mencuci tangan 7 langkah WHO. Pertama, membuka aksesoris atau perhiasan yang di pergelangan tangan ataupun di jari-jari. Oke, baik. Pertama, membasahi tangan dengan air, lalu menggunakan sabun yang diputar 360 derajat selama keluar busanya. Lanjut, sela-sela jari kanan dan kiri, telapak, kuku, pergelangan tangan. Sudah dibasuh dengan air, tidak bisa memegang barang-barang yang lain dan langsung memakai handscoon. Saya akan melakukan pemeriksaan tubuh. Saya minta pasien untuk berdiri, lalu saya tanyakan apakah ada sakit. Lalu saya melakukan inspeksi body habitualisnya, tidak ditemuin obesitas, lalu tidak ada memakai alat bantu gerak, dan saya lihat tidak ada bekas luka. Baik, pemeriksaan umum sudah selesai. Terima kasih. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Messi Sinaga yang berjalan pada pagi hari ini. Apakah betul dengan Ibu Hasifah? Ingat berapa baik pada Ibu Hasifah. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik lutut. Yaitu saya akan melihat di bagian tubuh Ibu dan bagian Ibu terutamanya saya akan melihat apakah ada bekas luka atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Oke, kalau Ibu bersedia Ibu boleh tolong diri Bu. Jadi pada pemeriksaan lutut ini saya akan melihat di bagian depan, di lateral yaitu samping kanan kiri, dan di bagian belakang. Saya melihat bahwa di bagian depan Ibu Hasifah tidak ada luka atau scar, lalu tidak ada edema atau penumpukan, lalu di bagian belakangnya tidak ada luka atau scar, lalu tidak ada pembekakan, lalu di bagian kanannya juga begitu tidak ada, lalu di bagian kirinya tidak ada. Ibu boleh baring Bu. Oke, jadi saya melihat tidak ada kemerahan atau luka pada tubuh Ibu, dan pada lutut Ibu juga tidak ada. Oke, baik. Terima kasih Bu. Minta pasien untuk berjalan bolak-balik di ruang pemeriksaan. Lihat dan perhatikan gaya berjalan, range of motion, panjang kaki, serta cara pasien berputar. Apakah pasien merasa pincang atau tidak, serta perhatikan juga alas kaki yang digunakan pada pasien. Bersedia? Ya, sebenarnya dia harus di 45 derajat di bagian pemeriksaan. Oke, nantinya saya akan memeriksa bagian paha dan bagian tangan Ibu untuk melihat dan untuk merasakan apakah ada perbedaan suhu. Oke, selanjutnya Ibu boleh kalau mengatakan kalau merasakan sakit ya Bu, merasakan nyeri, merasakan nyeri, tidak. Merasakan nyeri, tidak. Apa yang merasakan nyeri, tidak. Sini, oke, saya akan menarik bagian sini melakukan usapan dari atas sampai bawah untuk melihat apakah ada edema atau penumpukan cairan. Saya akan melakukan pemeriksaan Bu. Izin ya Pak. Jadi di sini kita meminta pasien untuk merasa udahnya, jadi kita dorong. Ketika kita dorong, kita tanya apakah pasien merasa nyeri atau tidak. Apakah ada rasa nyeri atau sakit Pak? Tidak tahu. Kemudian kita luruskan kembali kaki pasien. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak. Sekian dari pemeriksaan akutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan pergerakan pasiennya. Dan di sini saya akan izin kepada pasien untuk memegang kaki pasien. Bapak izin saya izinkan pegang kakinya ya Pak. Ya. Lalu angkat kaki pasien sampai 10 derajat.
kita lihat apakah pasien ada perubahan ekspresinya pada wajah, atau bisa saja kita tanya dengan Pak, apakah ada yang sakit. Ketika saya angkat, lalu letakkan kaki pasien 180 derajat sesuai dengan bed pemeriksaan. Apakah kaki pasien lurus atau tidak? Ini kaki pasien lurus berarti normal. Sekian dari pemeriksaan ini. Oke, selamat pagi dokter. Pada video kali ini, pada kesempatan kali ini kami akan memperagakan pemeriksaan feel di pemeriksaan knee atau lutut. Oke, yang paling pertama kita lakukan dalam pemeriksaan feel itu lebih tepatnya ke palpasi pada pasien dengan pemeriksaan lutut. Itu pasiennya harus berbaring dan pasiennya harus rileks. Saya Geno sebagai dokter dan Christian sebagai pasien. Oke, yang paling pertama kita lakukan dalam pemeriksaan feel atau palpasi pada lututnya si pasien. Kita pertama kali bisa melakukan Lachman test. Lachman test itu bagaimana? Itu pasiennya kita suruh memfleksikan lutut. Oke. Setelah dia memfleksikan lutut, kita melihat adanya kita bisa mempalpasi pasien menggunakan ibu jari dan tangan kita, telapak tangan kita. Ini kita tanya nih sama si pasiennya, dia ada rasa nyeri nggak pas kita lagi ngepalpasiin lututnya dia. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya kita lihat adanya kerusakan ligamen yang lateral maupun yang medial. Periksa nih. Ketika pasiennya ada merasa nyeri, berarti pasiennya kemungkinan besar mengalami robekan ligamen di sini. Kita jangan lupa memeriksa bagian kiri dan kanan. Oke, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan bisa kita sebut sebagai valgus dan varus. Nah, pemeriksaan valgus dan varus ini itu kita melakukan kita fleksikan lagi lututnya. Ini pasiennya harus rileks. Ini kita kasih abduksi dan aduksi. Nah, yang abduksinya itu seperti ini. Kita periksa si pasiennya, kita tanyain ini sama si pasiennya, kita dorong ke luar. Ini kita periksa ada rasa nyeri atau tidak. Terus kita dorong ke dalam juga, kita tanyain ada rasa nyeri atau tidak. Kita jangan lupa melakukannya di bagian kiri dan kanan. Oke, selanjutnya kita bisa memeriksa dengan McMurray test. McMurray test itu seperti apa? Ini pasiennya kita suruh menekuk kaki. Pertama, kita lagi bisa menyuruh si pasien untuk angkat kakinya seperti ini. McMurray test itu ada dua. Pertama, kita dorong ke dalam dan kita tahan seperti ini. Ini fungsinya untuk apa? Untuk memeriksa adanya ruptur di bagian tibia sampai adanya kerusakan ligamen di bagian lututnya si pasien. Kita lakukan di arah yang berlawanan. Ada yang seperti ini dan ada yang ke dalam. Nah, ketika kita sudah melakukannya, kita jangan lupa melakukannya di kiri dan kanan. Oke, setelah kita siap melakukan pemeriksaan knee atau lututnya, kita jangan lupa mengucapkan terima kasih pada pasien dan menutup pemeriksaan fisik. Terima kasih dokter.